Oke, siapa lagi? Oke, Pak Guru beri contoh sekarang untuk hak dan kewajiban yang ini. Misalnya seperti ini, hak kita berhak menggunakan bahan bakar minyak untuk produksi sebentar ya. Di pabrik. Nah, terus kewajiban kita tidak boleh membuang sisa penggunaan energi itu ke lingkungan supaya lingkungan tetap bersih. Oke, itu. Atau bisa juga seperti ini. Bisa juga seperti punyanya Mas Malik ya tadi ya. Haknya kita berhak memperoleh atau mendapatkan, kita berhak mendapatkan air bersih. Terus kewajibannya, kita berhak mendapatkan air bersih sebagai sumber energi, Pak Guru, sebagai sumber energi. Nah, kewajibannya kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih sehingga air bersih selalu tersedia. Nah, ada dua kemungkinan, seperti ada dua jawaban yang bisa kalian sampaikan. Mungkin ada lagi jawaban yang lain. Haknya apa, kewajibannya terkait dengan gambar itu. Coba di situ ada gambar pabrik yang sedang produksi, terlihat di situ ada asap. Nah, kalau ada asap, ada pembakaran. Nah, kalau ada pembakaran pasti pakai bahan bakar sebagai sumber energi. Nah, tapi itu pabriknya membuang limbah ke sungai. Karena sudah banyak sehingga mencemari lingkungan. Nah, sehingga kita haknya adalah kita boleh menggunakan sumber energi, boleh menggunakan bahan bakar minyak, boleh menggunakan bahan bakar yang lain untuk produksi di pabrik. Tetapi sisa penggunaan energi itu, sisa penggunaan sumber energi itu tidak boleh dibuang sembarangan, tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan supaya lingkungan tidak tercemar. Oke, jelas ya untuk ini ya. Untuk yang ini ada pertanyaan? Tidak. Oke, hapus. Kita lihat berikutnya. Tidak. Berikutnya ada gambar apa lagi? Oh, ada orang menyiram tanaman. Nah, haknya apa, kewajibannya apa? Coba. Kalau ini mudah ini.
anak menyiram tanaman, Kita berhak. airnya itu ada yang tumpah. Coba ditulis di menu chat, coba. Ada yang buang-buang, Pak Guru. Ya, ada yang dibuang-buang. Coba ditulis di menu chat. Kewajibannya apa, haknya apa. Coba terkait dengan gambar itu. Coba Pak Guru lihat. Yang pertama dari Mas Rafif, haknya mendapat air bersih dan ikan yang sehat. Ikan barang. Kewajibannya menjaga lingkungan agar sungai tetap bersih. Oh, ini jawaban yang tadi mungkin. Yang ini, Eva, kita berhak menggunakan energi secukupnya. Kewajiban kita tidak boleh membuang-buang sampah di selokan. Yang tadi. Kita harus menghemat air. Iqbal, kita harus menghemat air. Bal, yang ditulis itu haknya apa, kewajibannya apa, Mas Iqbal? Mbak Widya, haknya menggunakan air secukupnya, kewajibannya tidak boleh menghambur-hamburkan air. Oke. Mbak Aulia, hak mendapatkan air untuk menyiram tanaman. Haknya, kewajibannya apa? Mas Ilham, haknya kita boleh menggunakan air, kewajiban tidak membuang-buang air. Oke. Mbak Aulia diulang ini kewajibannya, ditambah. Kewajibannya menghemat air agar tidak cepat habis. Oke. Mas Arkan haknya menggunakan air untuk menyiram tanaman, kewajibannya belum ditulis. Mas Malik haknya kita berhak mendapatkan air bersih, kewajibannya tidak membuang sampah di sungai. Loh, pakai gambar itu loh Mas Malik. Mbak Arifah haknya menggunakan air secukupnya saat menyiram tanaman, kewajiban tidak membuang-buang air bersih. Mbak Brilian, haknya kita boleh memakai air secukupnya, kewajibannya kita harus menghemat air. Oke. Eva, haknya kita berhak mendapat air bersih, kewajibannya kita wajib menghemat air. Oke. Mas Arkan, haknya menggunakan air untuk menyiram tanaman, kewajibannya segera mematikan keran setelah selesai menyiram tanaman. Oke, bagus. Di lain, Mbak Desvia, haknya kita berhak menggunakan air secukupnya. Oke. Kewajibannya kita tidak boleh menghambur-hamburkan air. Oke. Mbak Tias, haknya menggunakan air untuk menyiram tanaman. Kewajibannya tidak boleh menghambur-hamburkan. Oke. Mas Rafif, hak mendapat air bersih, kewajiban menyiram tanaman secukupnya saja. Oke lah. Oke, saya kira untuk gambar yang ini tidak ada masalah ya. Haknya kita berhak menggunakan air
kewajibannya kita tidak boleh membuang-buang air, tidak boleh menghamburkan air. Tuh, masih ada lagi, siapa ini? Mas Yaki, hanya mendapatkan air bersih. Kita berhak mendapatkan air bersih, kewajibannya menyiram tanaman dulu. Iya Mas Yaki. Iya Mas Yaki, gimana? Kok begitu? Kok begitu Mas Yaki? Mas Yaki belum menggambarkan apa hak dan kewajiban sesuai gambar yang di situ. Gambar yang ada di situ. Sudah ya, tadi sudah Pak Guru contohkan ya untuk yang terakhir ya, haknya kita berhak menggunakan air sebagai sumber energi. Kewajibannya kita tidak boleh menghambur-hamburkan air supaya kita lebih menghemat energi. Oke, ini berikutnya adalah materi PCUK. Nanti Pak Guru PCUK yang akan memberikan penjelasan kepada kalian. Oke, sampai ini apakah masih ada yang mau ditanyakan? Ada enggak yang mau ditanyakan? Hanya itu materinya. Ada? Tidak. Oke, kalau tidak, oke kita simpulkan. Kita simpulkan yang pertama tadi kita sudah belajar apa? Menjawab pertanyaan bacaan. Artinya kita sudah menyampaikan informasi yang ada dalam bacaan. Nah, kalian harus membiasakan diri membaca, kemudian menceritakan kembali, baik melalui menjawab pertanyaan atau menceritakan secara mandiri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan membaca kalian. Yang namanya terampil membaca itu bukan hanya terampil ngunek-ngunek ke huruf. Tapi bunyinya kalimat bagaimana, bukan cuma itu. Yang namanya terampil membaca itu juga menjadi tahu apa isi yang dibaca. Bisa menceritakan. Itu namanya sudah terampil membaca kalau sudah bisa menceritakan isi yang dibaca itu. Nah, keterampilan itu harus kalian pelajari terus setiap hari. Kalian harus membaca, berusaha menceritakan, membaca, berusaha menceritakan, membaca, berusaha menceritakan apa yang dibaca, isi bacaannya. Itu harus dilatih terus. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah merencanakan membuat sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menghemat energi. Nah, tadi sudah Pak Guru tunjukkan apa saja contoh kegiatan yang bisa direncanakan untuk menghemat energi. Nah, kemudian yang ketiga, kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi. Kedua, terhadap energi. Tadi ada beberapa gambar, sudah menentukan haknya seperti apa, dan kewajibannya seperti apa. Ada yang mau ditanyakan hari ini? Ada? Nah, oke, kalau tidak, materi hari ini hanya sampai itu saja. Berikutnya materi PCUK, kalian juga mesti harus praktek PCUK dan memahami petunjuk-petunjuk dari Pak Guru PCUK. Makanya Pak Guru memberikan tugas tidak banyak hari ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Guru akhiri. Mohon maaf bila Pak Guru salah. Silakan kalian lanjutkan mengerjakan tugas-tugas di Classroom. Di Classroom hanya ada 2 tugas. Yang merencanakan tadi tidak perlu kalian kerjakan di Classroom. Nah, tapi besok pagi kalian harus membuat laporan dari kegiatan itu. Nah, itu yang dibuat di Classroom besok. Itu ya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, silakan kalian lanjutkan ke classroom. Pak Guru akhiri, selamat pagi semua, selamat melanjutkan belajar. Pak Guru tutup ya.